Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kelima bab sel. Di materi ini kita akan mempelajari komponen terakhir penyusun dari sel, yaitu komponen fungsional sob. Dimana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari dua komponen, yaitu komponen kimiawi dan juga komponen struktural. Oke, langsung saja mari kita belajar. Komponen fungsional sel itu ada bermacam-macam ya. Komponen ini berupa organel di dalam sel sob, di mana meliputi organel tidak bermembran dan juga organel yang memiliki membran. Nah, tapi sebelum itu, organel sel ini merupakan komponen fungsional sel yang memiliki fungsi spesifik dan mengapung di dalam sitosol. Nah, organel sel ini kalau diibaratkan itu seperti organ tubuh kita yang memiliki fungsi berbeda-beda di dalam tubuh kita. Jadi kalau diibaratkan seperti itu ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, berdasarkan ada tidaknya membran, organel sel itu dibagi menjadi dua, yaitu organel yang tidak bermembran dan juga organel yang memiliki membran. Organel yang tidak memiliki membran berarti dia tidak dilapisi oleh fosfolipid bilayer. Sedangkan kalau organel yang bermembran itu tersusun atas fosfolipid bilayer. Untuk organel tidak bermembran itu adalah ribosom dan juga sentrosom. Kalau yang bermembran itu ada inti sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, peroksisom, glioksisom, mitokondria, dan juga kloroplas. Nah, kita akan bahas satu persatu dari semua ini sob. Kita akan mulai dari yang tidak bermembran terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah ribosom. Kalau di dalam sel, ribosom itu bentuknya bulat seperti ini sob. Nah, jika kita lihat lebih dekat bentuknya, itu mirip seperti Krabby Patty, yang dimana tersusun atas protein dan juga asam nukleat. Jadi, yaitu tidak memiliki membran sob. Nah, untuk lokasinya sendiri itu tersebar di sitosol dan terikat pada organel lainnya seperti ini sob. Nah, untuk fungsinya sendiri, ribosom ini memiliki fungsi untuk sintesis protein atau pembentukan protein. Oke, selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom ini merupakan sepasang sentriol yang tersusun atas protein. Jadi ia juga tidak memiliki membran sob. Ingat ya, bentuknya seperti ini sob, yaitu tersusun atas sepasang sentriol. Untuk lokasinya, sentrosom ini berada di dekat inti sel. Sedangkan fungsinya adalah sebagai organisasi benang spindle, khususnya pada saat pembelahan sel sob. Jadi tadi kan awalnya dua sentriol. Nah, nanti saat pembelahan sel, keduanya ini akan memisah membentuk benang-benang spindle, yang dimana berperan penting di dalam pembelahan materi genetik saat pembelahan sel. Nah, oke, jadi itu ya organel sel yang tidak bermembran, yaitu ribosom dan juga sentrosom. Oke, kita lanjut pada organel sel yang bermembran. Nah, lumayan banyak nih. Kita mulai dari inti sel. Inti sel atau nukleus. Ini bentuknya seperti ini sob. Inti sel memiliki tiga bagian utama. Yang paling luar adalah membran inti berpori. Kemudian bagian dalamnya adalah materi genetik dan juga anak inti sel atau disebut juga nukleolus. Untuk materi genetik itu adalah DNA, yang dimana berfungsi untuk mengendalikan sifat dengan menyimpan informasi genetik berupa kode penyandian protein tubuh. Simpelnya DNA ini semacam resep untuk membuat protein sob. Terus untuk fungsi nukleolus itu untuk membuat ribosom. Sedangkan untuk fungsi dari membran inti berpori adalah untuk mengkontrol dan tempat keluar masuknya molekul-molekul besar dari dan menuju sel sob. Nah, dari fungsi keseluruhan penyusun inti sel ini, maka inti sel itu disebut sebagai pengatur aktivitas sel. Sebab seluruh produksi protein yang dibutuhkan di dalam sel itu diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel ini sob. Oke, selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu bentuknya seperti ini sob. Dan letaknya juga itu berdekatan dengan inti sel. Karena sebenarnya retikulum endoplasma ini itu merupakan perpanjangan dari membran inti sel ini sob. Retikulum endoplasma ini itu dibedakan menjadi dua macam. Itu yang pertama retikulum endoplasma kasar. Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Ini karena retikulum endoplasma ini itu ditempeli oleh ribosom. Makanya untuk fungsinya sendiri adalah untuk memodifikasi awal protein yang dihasilkan oleh ribosom. Sedangkan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut retikulum endoplasma halus? Karena dia tidak ditempel oleh ribosom,
Makanya strukturnya halus seperti ini sob. Sedangkan untuk fungsi dari retikulum endoplasma halus ini, yaitu untuk sintesis lipid. Contohnya seperti fosfolipid dan juga kolesterol. Oke, selanjutnya adalah badan Golgi sob. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Ini merupakan kumpulan-kumpulan dari kantong pipih yang letaknya itu di dekat dengan retikulum endoplasma dan membran sel. Untuk bentuknya itu seperti ini sob. Sedangkan fungsi dari badan Golgi itu memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama menerima, menyortir, dan memodifikasi lanjutan dari protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma. Dan juga ia berfungsi untuk mentransformasikan molekul tersebut ke bagian sel yang lainnya atau keluar sel. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, protein dari retikulum endoplasma kasar dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma halus itu akan diterima oleh badan Golgi. Terus akan disortir, lalu dipilih-pilih. Setelah itu, akan dimodifikasi menjadi misalkan ditambahkan sesuatu supaya menjadi fungsional dan siap untuk dipakai. Nah, kalau protein dan lipid itu sudah fungsional, baru ini akan ditransformasikan ke dalam pestikula atau kantung membran seperti ini sob, supaya bisa dikeluarkan dari sel atau dipindahkan ke lokasi lain yang ada di dalam sel sob, tergantung kebutuhan sel tersebut. Oke, kita lanjut ke lisosom. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui ya, pestikula ini merupakan istilah umum untuk menyebutkan struktur berbentuk kantong membran. Nah, lisosom ini itu merupakan organel yang bermembran, berbentuk kantong pestikula, yang mengandung enzim hidrolitik. Fungsinya adalah untuk pencernaan intraseluler atau pencernaan di dalam sel tersebut sob. Nah, karena lisosom ini fungsinya untuk pencernaan intrasel, maka lisosom ini memiliki peran penting di dalam 3 proses. Yaitu yang pertama, fagositosis, yaitu proses sel memakan patogen dari luar, terus dicerna oleh lisosom. Terus kemudian autofagi. Ini merupakan proses memakan organel-organel sel, yang dimana sudah rusak atau sudah mati. Maka lisosom ini akan mencernanya. Terus yang terakhir adalah autolisis, di mana proses ini adalah lisosom melepaskan enzim hidrolitik ke dalam sel, sehingga akan memicu sel itu pecah atau rusak sob. Berikutnya adalah vakuola, yaitu organel pestikula yang berukuran lebih besar daripada lisosom. Untuk fungsinya itu bermacam-macam, tergantung jenis sel dan juga kandungan di dalamnya. Contohnya ada vakuola kontraktil di sel protista, yang dimana fungsinya adalah untuk memompa kelebihan air keluar dari membran sel. Nah, berarti ini isinya adalah air ya. Tapi sob, ada juga vakuola yang isinya bahan organik, seperti pigmen warna dan juga cadangan makanan sob. Baik, selanjutnya adalah organel peroksisom. Peroksisom ini merupakan organel bermembran, yang di dalamnya itu mengandung 2 jenis enzim. Ada enzim oksidase dan juga enzim katalase. Nah, fungsi utama dari peroksisom ini adalah menetralisir senyawa berbahaya dengan bermuatan 2 enzim tadi. Jadi misalkan ada senyawa berbahaya seperti alkohol yang masuk ke dalam sel, maka enzim oksidase ini itu akan mengubah molekul alkohol menjadi H2O2 atau hidrogen peroksida. Tetapi senyawa ini sifatnya masih beracun kan? Nah, makanya ada enzim yang kedua, yaitu enzim katalase, yang akan mengubah hidrogen peroksida menjadi oksigen dan juga air, yang dimana sifatnya itu tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, makanya namanya adalah peroksisom, diambil dari kata peroxide, yang mengacu pada hidrogen peroksida. Nah, oke, itu adalah peroksisom ya. Selanjutnya berarti tinggal 3 lagi nih yang akan kita bahas, yaitu glioksisom, mitokondria, dan juga kloroplas. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan.
Dan bagi Sobat Biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, Sobat Biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Baik Sob, kita lanjut organel membran yang ketujuh, yaitu glioksisom. Glioksisom ini merupakan turunan dari peroksisom tadi Sob. Dan ia dapat ditemukan di dalam sel biji tumbuhan. Glioksisom juga itu mengandung enzim seperti oksidase dan katalase. Tetapi untuk di glioksisom ini itu mengandung enzim lainnya juga, sehingga fungsinya agak berbeda dari peroksisom. Jadi ia itu berfungsi untuk mengubah simpanan lemak menjadi karbohidrat, sehingga dapat dipakai oleh biji untuk berkecambah Sob. Oke, selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini bentuknya lonjong dan memiliki dua lapis membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Di mana bentuknya itu melekuk-lekuk seperti ini Sob. Di bagian tengahnya itu berisi matriks, yang dimana isinya adalah ribosom dan juga DNA. Fungsi utama dari mitokondria adalah membebaskan alergi dari makanan melalui respirasi seluler, supaya bisa dipakai oleh sel untuk beraktivitas. Sel yang aktif beraktivitas, seperti sel otot misalkan, ia akan memiliki lebih banyak mitokondria. Oke, yang terakhir adalah kloroplas. Untuk kloroplas itu dapat ditemukan di sel tumbuhan. Kalau untuk di sel hewan itu tidak ada ya. Nah, kloroplas ini itu merupakan organel yang banyak mengandung pigmen klorofil. Organel ini juga memiliki dua membran, dan membran di dalamnya itu terdapat kantung-kantung kecil yang masing-masing disebut dengan tilakoid. Nah, kumpulan tilakoid ini itu mirip tumpukan koin Sob, yang dimana disebut dengan grana. Dan di sekitaran grana itu terdapat cairan kloroplas yang disebut dengan stoma. Untuk fungsinya sendiri, kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis Sob. Baik Sob, akhirnya kita sudah beres nih membahas komponen penyusun sel yang ketiga, yaitu komponen fungsional. Jadi artinya kita sudah mengenal nih apa saja komponen penyusun dari sel, mulai dari komponen kimiawinya, struktural, dan juga fungsional. Semoga dapat dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video Sob.